Adisti, mana kabarnya Renata? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini lagi musim ujian ya. Jadi kakak Iya tingkat Pak. kalian ini lagi pada ngejar seminar skripsi. Jadi berapa hari ini saya berapa kali sidang skripsi ya. Mudah-mudahan kalian juga nanti bisa juga cepat untuk mengerjakan skripsinya. Oke, makasih ya Renata. Saya lanjut ke Faniel Sianipar. Gimana kabarmu Faniel? Pak. Sehat Faniel ya? Ya Pak. Oke. Faniel nih puasa nggak nih? Enggak ya? Dan Muslim Pak. Non Muslim ya? Oke. Tapi sehat ya, keluarga sehat ya Faniel ya? Ya semua. Oke, terima kasih Faniel. Saya lanjut ke Hamzah Hasan. Mana kabarnya Hamzah? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, keluarga sehat Hamzah? Iya Pak, Alhamdulillah sehat. Tugas-tugas sudah aman semua ya, udah dikerjain? Aman Pak. Aman ya. Bisa ngerjain di ujiannya di NetAcad? Bisa Hamzah? Pak. Bisa Pak. Alhamdulillah. Oke ya, terima kasih Hamzah. Kita lanjut ke Lazim, Muhammad Lazim. Mana kabarmu Lazim? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Puasa lancar Lazim? Alhamdulillah Pak lancar. Ya, lancar ya. Sampai maghrib ya, nggak sampai isya. Iya. Enggak Pak. Jangan, nggak Lebih itu diterusin Pak. ya. Iya. Udah lewat maghrib udah bebas pokoknya Udah. mau nyari bakwan, bakso terserah ya. Cukup Pak. Cukup ya. Oke, Iya. makasih Lazim. Lanjut ke satu orang lagi, Serli Martina Mulyadi. Serli, mana kabarmu Serli? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, keluarga sehat Serli? Sehat, Pak. Sehat ya. Siap dengan belajar hari ini ya. Kita ada workshop, tapi sebelumnya kita ada materi dulu ya. Oke, baik. Nah, yang lain kok belum nyala nih kameranya? Saya mau ambil ya untuk dokumentasi kehadiran ya. Kita sudah masuk ke babak semifinal ya sebenarnya, sudah tengah-tengah nih. Mungkin insya Allah minggu depan itu akan dilanjut oleh Pak Rio. Ya, saya sudah sampai dengan pertemuan ke materi ke-8 ya. Walaupun kita sudah mungkin 9 atau 10, saya lupa. Dan presensi jangan lupa diisi, saya sudah sesuaikan lagi tanggalnya ya. Oke, saya ambil gambarnya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, screen pertama saya simpan, kemudian geser screen kedua, ya 1, 2, 3. Oke, baik ya, terima kasih sudah nyalakan kameranya. Oke, saya akan langsung ya, saya langsung share screen. Ya, ada satu materi lagi yang belum saya sampaikan untuk bagian saya, yaitu bagian di network layer ya. Tolong dipastikan apakah bisa melihat screen saya? Bisa Pak. Saya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi workshop nanti, ya filenya sudah saya share di WA ya, yang tadi saya sampaikan. Itu akan kita diskusikan ya singkat bagaimana di dalam dunia sebenarnya kita bisa melakukan simulasi membangun sebuah jaringan komputer menggunakan paket tracer ya, dan nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kita bahas untuk pertemuan ini adalah modul 8 ya, yaitu yang membahas tentang network layer ya. Network layer ini dalam OC layer ini pada layer keberapa? Saya mau bertanya dulu, layer 1, layer 2, atau layer 3, atau layer 4? Ada yang masih ingat? Di dalam OSI network layer, sebutkan namanya siapa tadi? Saya Pak Afan Maulana, layer 3. Layer 3, siapa Maulana ya? Ya. Ya, Maulana, oke. Oke ya, layer 3 ya. Kita kemarin sudah membahas layer 1 dan layer 2. Nah, sekarang di dalam OSI, layer yang ketiga adalah network layer. Dan ini sangat penting sekali untuk kita bahas dan sebetulnya sudah kalian analisis ya di dalam paket tracer, bukan paket tracer ya, di dalam Wireshark kalian sudah bisa melihat juga sebetulnya di layer yang ketiga ini network layer. Nah, apa yang kita akan bahas
ya tentu karakteristik ya dari network layer seperti apa, kemudian utamanya di dalam network layer ini ada beberapa protokol yang ada ya, yang jalan di dalam layer ketiga ini. Kemudian kita akan bicara juga tentang routing ya, rute. Ya, dalam bagaimana merutekan ya, rute jalur ya dari sebuah source ya, dari sebuah source menuju ke sebuah destination. Seperti apa rute yang akan ditempuh ya. Kita lihat satu persatu. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa kita berada pada pembahasan di bagian layer 3 ya, atau network layer. Di mana di layer 3 ini ada pembahasan yang paling banyak dibahas itu mengenai Internet Protocol ya, atau IP. Kemarin kita sudah bahas bagaimana proses konversi ya, IP address yang Anda miliki, ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. Ya, nah ini lebih detail lagi bagaimana proses Internet Protocol itu bisa ada pada layer yang ketiga ini. Nah, secara basic pada layer 3 atau network layer ini ada 4 operasi ini, ada 4 basic operation ini ya. Yang pertama adalah addressing ya, end device, bagaimana alamat, pengalamatan dari end device. End device itu bisa berupa PC, bisa berupa laptop, ya bisa berupa komputer apapun yang terhubung dalam sebuah jaringan. Ya. Ini kok potong ya kalau saya taruh di sini. Oke. Saya geser dulu ya. Nah, kemudian ada proses encapsulation, sama ya, dari setiap layer itu akan terjadi proses encapsulation di mana yang terjadi adalah ada penambahan header ya, header dari masing-masing layer ada penambahan header. Di layer 1 ada penambahan header informasi MAC address ya. Di data link layer juga ada penambahan header tentang tipe dari physical address-nya ya. Dan ada juga operasi di dalam layer 3 ini adalah routing ya. Bagaimana merutekan sebuah source ya menuju ke sebuah destination atau sebuah tujuan itu bisa memiliki banyak rute, bisa 1, bisa 2, bahkan bisa puluhan rute yang bisa ditempuh ya dari sebuah sumber menuju ke sebuah tujuan ya. Lalu juga ada proses de-encapsulation. Ini lawannya dari encapsulation ya. Kalau encapsulation adalah penambahan header, kalau di de-encapsulation adalah proses pelepasan headernya ya. Nah, sederhananya di gambar ini yang Anda lihat ini adalah addressing ya, addressing sebuah pengalamatan ya dari sumber misalnya di sini, ini sumbernya, kemudian ini adalah tujuannya. Nah, addressing yang dimaksud adalah ini ya, alamat internet protokol address dari pengirim dan tujuan. Nah, di dalam layer yang ketiga, tadi yang saya katakan dalam proses encapsulation ada penambahan header ya. Headernya di layer 3, nanti kita bahas detailnya seperti apa. Ada formatnya, ada berapa besar ya, ada berapa besar encapsulation-nya. Akan kita bahas nanti ya. Nah, nanti data akan dikirimkan ya dari pengirim, ini pengirim A misalnya ke B ya. Ya, di layer 1 sampai dengan layer 7 ini ada berada pada komputernya, nanti akan dikirimkan melalui media ya, media perantaranya ini yang sudah pernah kita bahas, bisa berupa fiber optik, bisa berupa kabel tembaga, mungkin bisa jaringan wifi ya. Di mana dari pengirim ini tidak otomatis akan sampai langsung ke tujuan ya. Bisa saja dia melewati ada, kalau di gambarnya ada 1, 2, 3, 4 router ya. Ini logo ini router. Nah, inilah yang akan dibahas dalam network layer atau layer yang ketiga. Jalur manakah yang harus ditempuh dari sebuah pengirim ke tujuan? Dari A ke B ini. Bisa saja dia melewati jalur yang bawah ini, misalnya router yang di bawah, kemudian baru ke tujuan, atau bisa juga melalui yang jalur ke atas ini, ya baru ke tujuan, atau mungkin direct langsung. Ya, dari sebelah kiri ini bisa langsung ke kanan, ya, kemudian langsung menuju ke tujuan. Dan ada banyak pengaruhnya, ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi rute yang ditempuh yang terbaik itu seperti apa. Nah, itulah yang diatur dalam layer yang ketiga atau network layer ini. Oke, nah ini saya katakan tadi dari masing-masing layer akan terjadi namanya proses encapsulation ya. Encapsulation itu adalah proses penambahan header namanya ya. Nah ini header apa yang ditambahkan namanya IP header ya di dalam layer ketiga.
Nah, sebelumnya di layer di atasnya ada transport layer, ya. Transport layer itu juga ada penambahan headernya, ya. Penambahan segmen header namanya, segmen header. Nah, dari transport layer ya sudah tambahkan header dan data. Nah, header dan data ini menjadi data di dalam layer yang ketiga. Oke ya, begitu seterusnya gitu. Misalnya di atas transport layer juga ada layer application, misalnya ada data. Kemudian juga ditambahkan ada headernya ya. Header yang ditambahkan ini akan menjadi data pada layer yang pada bagian bawahnya. Oke ya, itu proses encapsulation ya. Nah, kemudian ada karakteristik yang mesti kalian ingat dalam Internet Protocol ya, bahwa IP ya, Internet Protocol itu connectionless ya, connectionless. Apa artinya connectionless? Ya, di sini digambarkan seperti proses pengiriman surat ya. Jadi dia dalam proses pengiriman dia tidak perlu, si pengirim tidak perlu memberitahu kepada tujuannya terlebih dahulu, hey saya mau mengirim email. Tidak gitu. Anda saja kalau mau mengirim email ya sudah, Anda ketikkan alamat email tujuan, kemudian ketikkan pesannya dan tiba-tiba sampai gitu ya. Si penerima tidak menyadari ya, tidak diberitahu terlebih dahulu, oh saya akan terima email. Tidak. Itu yang dikatakan sebagai connectionless ya. Nah, sehingga dia tidak ada namanya tidak ada sinkronisasi, acknowledgement itu tidak ada ya, tidak ada kontrol informasi terhadap itu. Ya, kirimkan saja. Nah, karakteristik lain dari IP atau Internet Protocol adalah best effort. Ya, Anda harus memahami bahwa best effort ini adalah si IP akan mencoba dengan upaya yang paling maksimal yang dia bisa lakukan. Ya, misalnya ada 3 paket yang dia kirimkan ya dari si pengirim. Nah, si IP akan mengupayakan agar paket ini bisa dikirimkan sampai dengan selamat, dengan baik, dengan utuh. Ya. Tapi karena faktor tertentu misalnya ada terjadi collision, tabrakan, lalu ada congestion, misalnya ada traffic penuh misalnya dalam sebuah jaringan yang dilewati dia, bisa saja paket yang dikirimkan dia 3 ini tadi, ya yang sampai ke penerima itu hanya 2. Ya bisa saja terjadi, itu mungkin terjadi dan sering terjadi. Ya, sehingga dia dikatakan adanya loss dalam paket pengiriman, ya ada paket loss. Ya sehingga apabila paket loss-nya tinggi, ya, artinya paket yang dikirimkan itu tidak sesuai dengan yang dikirimkan, maka itu jaringannya dalam kualitas yang dikatakan buruk gitu ya. Nah, tapi IP tidak menjamin bahwa 3 yang dikirim, 3 yang diterima, tidak dia jamin, tapi dia akan lakukan namanya best effort ya, usaha terbaik dia. Ya karena faktor tertentu bisa saja ya. Paket yang dikirimkan ini rusak ya, ada yang hilang, ada yang misalnya tidak utuh, itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian ya, karakteristik yang ketiga dari sebuah Internet Protocol yaitu media independen. Nah, ini dikatakan media independen, IP ini bisa berjalan pada semua media perantara yang bisa digunakan dalam jaringan internet. Ya, dia bisa berjalan dengan baik pada saat dikirimkan di media kabel tembaga. Ya, dia juga bisa berjalan pada media kabel fiber optik. Ya, kemudian dia juga bisa berjalan dengan baik ya di dalam media wireless. Ya, semuanya bisa berjalan. Jadi itu dikatakan sebagai Internet Protocol itu bisa media independen, ya bisa berjalan dan tidak tergantung dengan media apapun ya, dia bisa berjalan. Oke, nah ini masih sama ya. Kemudian kita bicara tentang Internet Protocol versi 4 ya. Kalau kita bicara Internet Protocol ada 2 versi ya, satu IP versi 4 dan satu IP versi berapa? Yang kita bahas kemarin? Versi 6, betul ya. IP versi 4 dan IP versi 6. Kita lihat dulu untuk IP versi 4 paket header ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa di dalam network layer 3 ya, layer network tadi ada headernya ya, ada penambahan header, kemudian ada datanya ya. Nah, header yang dimaksud di sini ini terdiri dari 20 byte ya, 20 byte untuk IP versi 4. Nanti yang IP versi 6 itu lebih besar ya, ukuran size paket headernya. Ya, terdiri dari yang pertama pada byte
bytes yang pertama ini ya, 8 bit pertama, ini karena dibagi dua, ini ada 4 bit, ini ada 4 bit. Ya, byte yang pertama ya, 4 bit pertama itu adalah versinya ya, version. Biasanya ini menyebutkan versinya 4 ya, 4 dalam bentuk biner berarti 0, 1, 0, 0 ya. Jadi dalam Wireshark misalnya kalian baca ya, apabila dia menggunakan Internet Protocol versi 4, maka 4 bit pertama ini akan muncul ya, binarinya adalah 0100 ya. Artinya ini jenisnya adalah IP versi 4. Kemudian ada Internet Header Length, ada DS, ada DSCP, ada SCN ya, ini jenisnya ya, total length. Dan yang paling penting adalah ini ya, pada layer 3 itu memuat source IP address dan destination IP address. Informasi inilah yang ada pada layer yang ketiga, layer network tadi. Source IP address-nya berapa, alamat IP-nya, ya, destination yang dituju itu alamat IP-nya berapa, ya. 192 misalnya 168 11 misalnya, ini dituju misalnya 888 ya. Ini akan termuat di sini ya. Dengan total length-nya adalah 20 byte data. Oke. Yang lain-lain ini versinya silakan Anda pelajari ya, dari masing-masing header tadi ada version tadi saya sudah jelaskan, lalu ada differentiate service ya, ada QoS namanya. Ya, masing-masing data itu ada jenisnya ya, ada untuk misalnya voice, ada video, ada teks, itu ada beda-beda ya service QoS-nya. Lalu ada checksum, time to leave, protokol. Nah, yang paling penting adalah ini ya, source IP address dan destination IP address. Terdiri dari apa? 32 bit source address dan 32 bit destination address. Karena dia menggunakan alamat IP versi 4. Oke, Wireshark Anda sudah coba dan Anda bisa melihat di layer yang ketiga kelihatan ya berapa IP source-nya dan berapa IP destination-nya. Lalu kita lihat di IP versi 6 ya. Kenapa IP versi 6 kita bahas lebih dahulu dalam slide ini. Ya, sebelum kita masuk ke dalam IP versi 6, ada keterbatasan dalam IP versi 4 karena dia hanya 32 bit ya, 32 bit. Ya, dia formatnya 32 bit dan artinya dia bisa 2 pangkat 32. Maksimum alokasi address yang bisa digunakan dalam format 32 bit. Kurang lebih nilainya sebanyak 4 miliar ya, 4 miliar IP address versi 4 yang bisa kita gunakan. Dan sayangnya saat ini ya IP versi 4 ini sudah habis. Sudah full ya, seluruh dunia ini sudah menggunakan dan tidak bisa lagi ada penambahan IP address yang baru. Ya. Jadi terbatas dia ya, 4 miliar ini sudah beberapa tahun yang lalu ini sudah habis ya. Sudah tidak ada lagi penambahan baru. Paling hanya geser-geser saja. Misalnya Unila sudah dapat blok IP address-nya, kita Unila punya blok IP address sebanyak 254 IP ya, untuk IP versi 4 ini. Nah, padahal kalau misalnya kita pikirkan ya, student body di Unila saja ada 30.000 mahasiswa. Nah, kenapa hanya diberikan 254? Ya karena tadi itu sudah habis, ya, alokasi IP versi 4 itu sudah habis. Misalnya kita ajukan untuk 30 ribuan mahasiswa, apakah bisa? Tidak bisa lagi ya untuk versi 4. Ya. Tapi pertanyaannya mungkin ya, Pak, kenapa 30.000 mahasiswa ini masih bisa browsing ke internet, Pak? Padahal alokasi IP address-nya hanya 254. Ya, padahal setiap device ya itu harus memiliki IP address yang unik. Nah, solusinya adalah ada namanya NAT ya. Network Address Translation. Ya. IP address Unila tetap jumlahnya 254. Ya, nah 30.000 mahasiswa tadi yang bisa terhubung dalam jaringan Unila, dia akan memanfaatkan yang namanya NAT. Ya, NAT ini Network Address Translation namanya ya. Ya, jadi dia akan mentranslasikan ya dari misalnya jaringan masing-masing di fakultas, maka akan dipetakan. Ya, misalnya ini IP address publiknya adalah 103.346.1 ya. Nah, ini bisa dipetakan. 30.000 ini ya bisa saja dipetakan keluarnya menjadi satu IP address ini. Ya, hanya satu IP address ini saja. Bisa gitu ya. Dipetakan menjadi 2 juga bisa ya, 103 misalnya 3.46.2 misalnya ya.
Ya, misalnya 15.000 ke sini, ke atas, 15.000 ke bawah. Bisa juga ya. Jadi dipetakan hanya mengeluarkan dari 2 IP address publik ini. Itu bisa saja. Sehingga solusinya tadi ya, karena keterbatasan IP ada namanya network address translation. Ya, masing-masing organisasi menjalankan ini saat ini ya, yang menggunakan jaringan IP versi 4. Ya, yang dikenali adalah yang ini ya, yang 254 yang diregister pada namanya RIR ya, Registry Internet Regional Access. Kalau di Indonesia itu di bawah namanya APNIC, Asia Pacific Network. Oke, keterbatasan tadi ya. Nah, sehingga muncullah namanya IP versi 6 ya. Yang IP versi 4 hanya 4 miliar ya. Kalau di IP versi 6 karena dia 128 bit ya, 128 bit ya, totalnya adalah yang bisa dibentuk adalah 2 pangkat 128 atau sebanyak 1 undecillion ya. Kalau kita lihat di sini nyebutinnya aja susah ya. Ya, bahkan di IP versi 6 ini ya, sapu, meja, kursi pun juga bisa diberikan alokasi IP address ya. Ya, 10 pangkat 2 pangkat 128 ya, atau 10 pangkat 36 ini. Oke, itu latar belakang kenapa ada IP versi 6. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, saya mau tanya, bagi kalian apakah di tempat masing-masing ada yang menggunakan IP versi 6? Ada yang sudah menggunakan? Zaki, coba Zaki. Di tempatmu, Zaki, apakah sudah menggunakan IP versi 6, Zaki? Kurang tahu ya. Ya, nanti dicek ya. Dari komputernya ya bisa dicek IP config kemarin Anda sudah pernah nyoba ya. Kalau dia muncul karakter panjang ya, ada ABC, CCE, FFF dan lain-lain, ya itu artinya sudah menggunakan IP versi 6. Ada beberapa provider yang sudah menggunakan IP versi 6. Ya, di rumah saya itu Bisnet kalau tidak salah itu sudah gunakan IP versi 6. Ya, jadi seluruh klien yang terhubung dalam jaringan Bisnet dia akan mendapatkan alokasi IP versi 6 ya. Oke, silakan nanti dilihat lah ya. Nah, dia bisa lebih banyak 128 bit ya. Kemudian dia mengeliminasi NAT ya. Kalau yang tadi NAT jadi namanya network address translation, tapi dengan IP versi 6 itu tidak ada lagi yang namanya NAT ya. Kita bisa langsung terhubung, end-to-end connection namanya. Dari saya misalnya, jika saya gunakan IP versi 6, maka ya saya akan bisa terhubung langsung ke jaringan Anda misalnya jika gunakan IP versi, karena Anda sudah menggunakan jaringan IP versi 6 yang publik ya. Nah, sehingga dikatakan itu bisa end-to-end connection. Nah, ini adalah contoh paket headernya, perbedaannya dengan IP versi 4 nanti bisa dilihat ya. Ini agak lebih sederhana, jadi lebih tidak terlalu banyak ya isinya, tapi dia size-nya itu lebih besar ya. Kalau tadi IP versi 4 itu 20 byte, kalau ini 2 kali lipatnya ya, 40 byte. Kenapa? Karena source IP address untuk IP versi 6 aja itu sudah 128 bit kan? Ya, 128 bit. Destination-nya juga sama, 128 bit ya. Nah, sehingga ini saja dikali 2 saja sudah 256 bit ya. Nah, sehingga totalnya paket header untuk IP versi 6 ini 40 byte ya. Oke, nah kemudian hal-hal lain yang Anda bisa periksa ya, kalau Anda sudah menggunakan Wireshark dan Anda sudah aktif IP versi 6-nya, Anda bisa lihat juga informasi alamat IP versi 6 yang Anda miliki, dan mungkin IP versi 6 tujuan yang Anda ingin lihat misalnya, itu bisa kelihatan di Wireshark. Tapi syaratnya tadi ya, Anda harus memiliki jaringan IP versi 6 yang sudah ready ya, sudah bisa digunakan. Nah, selain dari bicara tentang IP address ya, internet protokol, di dalam layer 3 juga kita bicara mengenai rute. How a host routes ya, bagaimana dari sebuah sumber atau source itu rutenya ya menuju ke sebuah tujuan. Ini pun juga dibahas dalam layer yang ketiga. Nanti kita akan bicara yang namanya routing ya, routing protokol. Nah, ini contohnya ya.
Nah, misalnya dari PC 1 ya Anda akan menuju ke sebuah jaringan ya. Nah, jaringan ini bisa dikategorikan menjadi 3 ya di dalam slide ini ya. Ada jaringan yang dikirimkan ke dirinya sendiri. Ya. Ingat ya, ada yang dikirimkan ke dirinya sendiri. Apa tujuannya? Kenapa mesti ada proses pengiriman ke diri sendiri, itu juga perlu. Ya. Nah, ciri-cirinya jika Anda menuju ke 127.0.0.1 ya atau IP versi 4 di halaman IP versi 6, tujuannya ke titik-titik 1 itu artinya Anda mengirimkan paket ke diri sendiri. Ya. Tujuannya adalah biasanya ya untuk melakukan pengecekan apakah paket yang dikirimkan ke diri sendiri itu sampai atau tidak. Ya, misalnya kalau dia sampai, oke, itu sukses. Kalau dia tidak sampai loh, ke diri sendiri saja tidak sampai, gimana mau mengirimkan paket ke luar diri sendiri? Apa masalahnya? Bisa saja terjadi misalnya pada saat mau mengirimkan paket tidak bisa ke diri sendiri karena driver NIC-nya ya, Network Interface Card-nya itu belum terinstall dengan baik. Bisa saja terjadi. Ya. Misalnya driver laptop Anda wireless-nya belum terinstall, mau ngirim paket ke diri sendiri nggak bisa. Kenapa? Tidak bisa dikenali interface lokalnya ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pengiriman ke local host. Ya, local host itu dari PC 1 ke PC 2 ini contohnya ya. Dia berada pada satu switch yang sama, berada pada jaringan yang sama. Berada pada ciri-cirinya ya, memiliki IP address yang sama segmennya. Ya, misalnya ini 192.168.10, ini IP-nya 10 menuju ke 10.15. Nah, ini dikatakan sebagai proses pengiriman ke dalam local host atau destination-nya itu sama ya. Dalam LAN yang sama atau segmen yang sama. Ya, itu dikatakan sebagai proses pengiriman local host dalam satu jaringan yang sama. Kalau misalnya Anda berada di lab komputer, di informatika misalnya, jika Anda kirimkan dari satu lab ke komputer lab yang lain, nah itu dikatakan sebagai local host ya. Destination-nya itu ada dalam jaringan LAN yang sama. Nah, yang ketiga adalah remote host ya. Jika dia berada di luar jaringan yang dimilikinya ya. Misalnya jaringan yang sebelah kanan ini ya, ini adalah jaringan yang berbeda. Dipisahkan oleh sebuah router ya, router 1 ini. Nah, jika Anda mengirimkan dari PC 1 menuju ke remote host yang di sebelah kanan ini dikatakan sebagai transaksi pengiriman paket ke remote host, ya, tidak dalam jaringan yang sama. Oke, nah kemudian dalam pengiriman ya, kita mengenal ada namanya istilah default gateway. Setiap komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan biasanya akan memiliki default gateway ya. Laptop Anda, laptop saya pun juga sama. Jadi akan memiliki default gateway. Apa gunanya ya? Default gateway ini akan target berikutnya. Dari laptop Anda misalnya, ya, terhubung ke dalam sebuah jaringan, jika Anda ingin mengirimkan sesuatu ke tujuan yang di luar dalam local host-nya tadi, ya, misalnya ke luar, ya, ke remote tadi, maka pertama yang dikirimkan tujuannya tentu ke default gateway-nya. Ya. Nah, dari default gateway itulah nanti baru dikirimkan. Rutenya kemana nih gitu ya? Akan dikirimkan rutenya kemana? Ya. Nah, syaratnya default gateway itu tentu dia akan berada pada range yang sama ya, ada berada pada jaringan yang sama. Ya. Anda terhubung melalui IndiHome yang Anda miliki di rumah misalnya, atau Anda terhubung melalui tethering handphone yang Anda miliki ya, laptop Anda sekarang ini. Maka Anda akan memiliki, laptop Anda akan punya default gateway-nya. Default gateway akan sama network-nya dengan device-nya tadi ya. Nah, dari situ default gateway-nya yang akan meneruskan kemana yang selanjutnya yang akan dituju ya. Nah, kira-kira gitu untuk IP versi 4 ya. Nah, untuk IP versi 6 ada namanya RS ya. Jadi dikirimkan melalui namanya router solicitation. Ya, ini bisa diatur secara manual ya. Oke, nah kemudian, nah bagaimana memeriksanya? Pak, saya sudah terhubung atau belum, Pak? Ya, yang mana nih default router saya? Nah, Anda bisa mengecek di laptop masing-masing, ya, di command prompt-nya perintahnya netstat spasi min r, ya. Netstat spasi min r. Ya,
Nah, di situ Anda akan melihat R ini artinya routing table. Anda bisa melihat posisi tabel routing ya dari yang Anda miliki, ya, laptop yang Anda miliki, komputer yang Anda miliki. Nah, yang paling atas inilah yang dikatakan sebagai default gateway. Ya, posisi yang paling atas ya dari 0000 ya tujuannya netmasknya 000 ya itu gateway-nya 10.1. Inilah yang dikatakan sebagai default gateway-nya. Ya, coba saya mau tanya, yang pakai laptop siapa nih? Handrio, kamu pakai laptop ya? Pakai Pak. Default gateway-mu berapa? Coba sebutkan. Sebentar Pak, saya buka CMD dulu. Ya, silakan. Ya, CMD, kemudian netstart spasi min R ya. Yang paling atas yang 0 ya net destination-nya netmask 00 itulah yang menjadi default gateway. Berapa? 10.10.13.253. Ya, 10, 12, 253 ya. Nah, itulah yang kamu miliki ya. Default gateway-nya ya berupa router tadi ya. Nah, bentuk routernya ini tidak mesti Cisco ya. Handphone kalian pun itu fungsinya sebagai router. Jika hidupkan tethering handphone ya, handphone kalian itu akan bertindak sebagai router. Dia memberikan network ke belakangnya ini ya dengan network khusus. Di depannya ini adalah GSM handphone Anda ya. Jaringan yang didapatkan dari GSM-nya ya, provider masing-masing itu beda-beda. Ada Telkomsel, ada Indosat dan lain-lain ya. Nah, ini dia terhubung ke GSM ya. Handphone Anda bertindak sebagai router di situ. Oke, kita lihat lebih detail untuk router ya. Nah, kalau kita bicara router, kita akan bicara mengenai packet forwarding decision ya. Keputusan dalam memforward sebuah paket. Ya. Dan router di sini ini dia punya informasi routing table namanya. Tabel rute ya. Jadi fungsi utama si router adalah dia akan memuat routing table yang digunakan untuk proses pengiriman data dari klien ya yang terhubung ke dia ke tujuan ya. Ya, misalnya ini ya. Router R2 R1 misalnya ini router R1 ini dia punya routing tabelnya 192.168.10.0, ada juga 209 bla bla bla, ada 10.11 dan dia ada punya default route-nya ke sini. Nah, 4 informasi inilah yang dikatakan sebagai routing table yang disimpan oleh router 1. Ya. Nah, jika misalnya dari PC 1 yang sebelah kiri ini ingin mengirimkan tujuannya itu ke PC 2 ini ya yang ujungnya 10 ini, maka ya karena si router 1 ini punya routing table yang 4 ini tadi ya, dia akan pada saat dia kirim ya dia tidak ada pada jaringan ini, oh rupanya ada pada jaringan router 2 rupanya. Dia akan teruskan ke router 2. Ya. Tujuanmu itu tidak ada di saya. Bahasanya ya. Tujuanmu itu tidak ada di saya tapi ada di tetangga saya. Ya, maka akan dikirimkan ke router 2 dan router 2 ya karena tujuannya itu ada di tempat dia tidak teruskan ke internet. Tapi dia langsung teruskan ke sebelah kanan ini. Ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai keputusan ya. Keputusan dalam memforward sebuah paket dia tidak sembarangan. Dibaca dari mana? Dari informasi routing table ini yang dipertukarkan dari router 1 dan router 2. Kalau misalnya kejadiannya tujuannya itu tidak ada di sebelah kanan ini misalnya, apa yang terjadi? Zaki, misalnya dari PC 1 ini, tujuannya rupanya tidak dimiliki informasinya di area router 2 ini, maka dia akan kemana? Zaki Taufikur Rahman. Internet. Ya, betul ya, ke internet. Apa boleh buat? Kalau misalnya tidak ada semuanya di sini, dia akan teruskan ke internet. Ya, jika di internet juga tidak ada, ya sudah, apa boleh buat gitu ya? Artinya tidak ada tujuan yang pasti di situ. Artinya ada kesalahan dalam tujuannya. Nah, itu yang dikatakan sebagai decision dalam packet forwarding. Siapa yang bertugas di situ? Router. Ya, router inilah yang bertugas. Dari mana dasarnya? Dari informasi routing table. Dicek dulu sama dia. Ini ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, ini ada nggak? Oh, nggak ada. Ini ada nggak? Oh, nggak ada. Oh,
Ya sudah, nggak ada semua, kirimkan ke default root ini ya, ke atasnya lagi. Nah, itu kira-kira ya. Oke, ini juga sama ya, ini lebih detail dari eh, tipe ya, tipe dari routing table. Kalau kalian nanti melihat di router Cisco ya di paket tracer akan ada 3 atribut ini ya. Ada directly connected, ada remote, ada default root. Apa artinya directly connected ini? Artinya tabel routing tadi itu terhubung secara langsung dalam jaringan tersebut. Ya, misalnya ini ya, PC1 ini ya, misalnya ini PC1, ini routing table-nya, kalau dia dikatakan sebagai directly connected berarti dia berada pada segmen network yang sama. Ya, sama networknya. Kemudian juga ada yang namanya remote. Ya, remote ini ada 2 jenis biasanya, ada manual, ada dynamically ya. Artinya ini terhubung, ya dia remote terhubung dengan misalnya kalau contohnya ada 2 ya, router 1 dan router 2. Bisa saja di sini ada juga router 3 misalnya. Ya, router 3 R3. Ini juga bisa terhubung misalnya seperti ini ya. Ini informasinya akan muncul ya, apakah routing tabelnya manual atau dinamik ya. Kemudian default route ya, ini adalah default route ini seluruh traffic akan lari ke sini apabila tidak match ya, tidak ada yang cocok. Yang saya jelaskan tadi. Tujuannya tidak ada di semua routing table tadi, maka dia akan teruskan ke default route-nya ya. Terserah pokoknya default route mau kemana lagi, paket yang saya terima akan dikirimkan ke default route-nya tadi ya. Oke, nah itu tadi ya. Ini lanjutannya ya, dalam remote tadi ada 2 jenis ya, ada namanya static routing dan ada namanya dynamic routing. Ya, misalnya ini static routing ditambahkan dari router 1 ini ya, static route-nya misalnya di router 2 ya, bisa saja dibuat seperti itu. Ya. Nah, ini kalau hanya 2 ini bisa digunakan static route ya. Jadi dari router 1, jika ingin tujuannya ke PC2 ini, maka rutenya akan ke router 2. Nah, bagaimana kalau kita punya 3 router ya, 1, 2, 3. Apakah bisa kita gunakan static route? Bisa. Ya, misalnya kita mau menuju ke PC2 dari PC1 ini, ya maka dari PC1 ini, jika ingin menuju PC2, dia harus melewati R2. Bisa, ya. Namanya static ya. Dari PC1, router 2, router 1, router 2, dan baru ke tujuan. Nah, pertanyaan saya, Pak, bisa nggak dari PC1 ini muter dulu? Router 1, router 3, router 2. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak itu terjadi? Mailan Anggi. Melan? Menurutmu Melan? Halo? Ya, Pak. Melan ada? Ya. Menurut Melan, ya, dengan gambar ini, ya, Apa tadi pertanyaannya? Sinyalnya ada nge-lag tadi, Pak. sinyal jelek. Ya, saya ulangi. Iya, Kamu kelihatan gambar ini ya? Gambar kelihatan, ini Pak. kelihatan. Nah, kalau hanya 1 tadi, hanya 2 ini tadi ya, ini static route oke lah ya. Artinya dari PC1 ke PC2 hanya melewati ini saja kan? Betul ya, Melan ya? Iya, Pak. Nah, kalau misalnya routernya ada 3, R1, R2, dan R3, nah, tadi saya jelaskan bisa saja rutenya, static route-nya itu ke router 1, ke router 2, baru ke PC2. Sekarang pertanyaan saya, apakah dari PC1 ini bisa melewati R3, R2 dulu, baru ke PC2? Bisa, Pak. Apakah bisa ya? Tapi agak lama. Oh, bukan agak lama, jauh dulu. Bisa ya? Bisa ya? Ya, bisa, Pak. Bisa saja. Jadi dibuat static route, ini tidak di sini, tapi static route-nya ke sini. Bisa ya. Static route jika ingin ke PC2 dia menuju ke R3 dulu, R3 lagi dibuat static route lagi ke sini, gitu ya. Nah, itu yang dikatakan static route. Ya, jadi di set secara manual ya, dikonfigur secara manual, didefinisikan. Ya, kalau misalnya ada 3, nah masalahnya kalau hanya 3 is oke. Lah kalau misalnya ada 100 router, wah 100 router, Melan, apa yang terjadi kalau kita bikin static route? Bisa nggak, Melan? Bisa aja sih, Pak. Bisa tapi rumit gitu ya.
Iya, Nah, agak rumit. ya betul ya. Bisa dan rumit. Makanya ketika kita sudah mengelola, misalnya Unila ya, Unila ini memiliki puluhan ya router ya, puluhan. Maka tidak cocok lagi menggunakan static route ini tadi. Maka muncul yang namanya ada teknologi dynamic routing ya. Nah, jadi jaringan pada masing-masing gedung misalnya di Unila itu dibuat secara dynamic routingnya, otomatis gitu. Silahkan memperkenalkan diri. Di elektro ada jaringan ini, ya dia masuk ke dalam jaringan besar, dia kenalkan ini loh network saya. Ekonomi juga sama, FKIP juga sama, pertanian juga sama ya. Sehingga namanya discover remote network ya, otomatis mendiscover ya. Dia akan eh, tidak dituliskan secara manual dan dia akan up to date ya, akan otomatis update. Jika ada jaringan baru dia akan kenalkan, lalu ini loh yang apa best best path-nya ya, misalnya dia harusnya lewat yang mana lewat yang mana. Nah itu dikatakan sebagai dynamic routing ya. Nanti ada macam-macam jenis dari dynamic routing. Nah contohnya ini ya dalam sebuah router ya Anda nanti coba periksa silakan ya di paket tracer. Jika Anda lihat show IP route, maka ada banyak nih ya, ada tipenya statik ya, lalu ada artinya kalau S ini ya, S ini artinya ini di set secara statik ya, di set secara statik. O ini apa nih? O ini apa? Coba. Ada network O. O ini artinya apa? Dia menggunakan teknologi apa? Rifki Majid. Rifki Majid. Masih online kamu Rifki? Rifki? Ya Pak. Ya, Rifki Majid. Ini contoh ya. O, ya ini tabel routingnya di router 1, ini ada O. O ini menggunakan teknologi apa dia? Menggunakan metode apa? Coba kamu baca di sini. Menggunakan Saya teknologi OSPF. Ya, OSPF ya. Ya. Nah, routing table yang ada pada ini menggunakan teknologi namanya OSPF. Ya. Open Shortest Path F-nya saya lupa apa ya. Nah, ini jenisnya adalah yang dynamic, saya katakan tadi ya. Dynamic. Bisa saja misalnya 10.110, bisa 10.210, 10 bla bla bla. Ini tidak ditambahkan secara manual. Ya, otomatis dia akan dikenali. Ya, OSPF. Lalu C ini C, mana C? Ini C misalnya, directly connected ya. Artinya ini terhubung secara langsung. L ini apa? Misalnya L ini directly connected interface IP address ya. Nah, itu bisa Anda baca informasi di masing-masing router. Oke, selesai untuk layer 3, kita akan masuk ke workshopnya. Ada pertanyaan sampai sini untuk layer 3? Ada pertanyaan? Cukup? Intinya di layer 3 ini bicara tentang IP address ya tadi ya. Ada IP versi 4, IP versi 6, ada source, ada destination. Lalu kita bicara tentang routing table ya, rutenya mau dari source ke destination itu seperti apa. Ya, peran dari sebuah router yang akan meneruskan ya, memforwarding paket dari si sumbernya tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke karena ini ada tugas untuk mengisi waktu libur Lebaran kalian ya. Saya akan share-nya itu silakan dibuka ya masing-masing file paket tracer yang sudah saya share di WA grup. Silakan dibuka. Sudah dibuka semua? Sudah, Pak. Oke, yang lain silakan di kolom chat ya. Saya mau lihat siapa yang sudah membuka dan sudah menjalankan aplikasi paket tracer yang saya share. Silakan di kolom chat diketikkan sudah saja ya, sudah. Oke, ini sudah, Anggita, Andronikus, Amanda, Aldi sudah. Oke.
Raihan sudah. Oke ya, silakan dibuka ya. Saya lagi proses membuka. Oke, saya langsung share saja. Ya, silakan diisi ya, user profile-nya itu diisi nama kalian. Name-nya adalah nama kalian, emailnya silakan dilengkapi dengan email kalian ya. Silakan dilengkapi. Oke, saya share screen lagi ke ini. Show all window. Oke, ya. Ini kelihatan ya? Dari sisi kalian bisa kelihatan? Apa yang saya share? Ya, lihat ya. Saya perbesar ya. Nah, di gambar ini yang saya share ini, ya, yang kalian sedang lihat juga sama, adalah salah satu contoh file yang saya ambil dari kurikulum NetAcad ya. Ya, contoh yang sudah jadi ya. Ada router 0, router 1, cloud, kabel, dan seterusnya yang bisa kita pelajari, yang bisa kalian pelajari. Nah, di dalam dunia nyata, ya, dalam dunia nyata, ini memang tidak sesimpel ini ya. Jika Anda ingin menghubungkan dua buah router, maka secara fisik ada routernya nanti, dan untuk menghubungkan antara device ke device yang lain, ini kan menggunakan media yang khusus ya, media spesifik yang khusus. Misalnya router 0 ini dia punya media kabel optik, maka di router 1 pun juga harus punya interface kabel optik ya. Kabelnya harus kabel optik gitu. Tapi kalau tidak ada, misalnya routernya hanya kabel UTP saja ya, bisa digunakan jenis medianya adalah kabel UTP ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, selain dari arsitektur yang sudah dibuat oleh Cisco ini untuk belajar, kalian juga ada disertakan juga untuk instruction activity-nya. Ini ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, jadi di yang saya share yang kedua ini adalah namanya PT Activity ya, Packet Tracer Activity. Di sini ada hitungan detik menitnya ya. Nanti pada saat kalian misalnya akan mengambil ujian CCNA misalnya ya, maka Anda harus mengerjakan beberapa PT Activity ini. Ya. Dihitung waktunya dan ada skornya nanti. Anda bisa melihat di sini ada check result-nya ya. Diklik check result itu ada hasilnya, nilainya. Nah, ini ya. Nah, ini ada result-nya, ada berapa skornya, dan Anda bisa melihat capaian Anda ya. Nah, selain dari tombol check result, ya Anda bisa reset activity, dan di bagian tengah ini adalah instruksinya, instruction-nya ya, instruksinya. Ya, ini adalah informasinya. Bahwa di cloud ini ya, di cloud itu dia punya interface 2. Ada namanya ETH6, ada coax 7. IP address-nya tidak diberikan ya. Terhubung ke fast Ethernet 00, ada port 0 ya. Lalu kabel modem juga sama, ada port 0 dan port 1. Router 0 dia punya interface ada 1 2 3 4 ya, ada 4 interface. Ya kan? Kemudian ada router 1 dia punya 2 interface, wireless router dia punya 2 interface, dan PC ada switch dan ada NetAcad ya. Nah, semuanya disertakan ini untuk Anda belajar memahaminya. Nah, dalam bagian ini yaitu ya tujuannya adalah kalian bisa menghubungkan secara wire ya, secara kabel menggunakan media yang tepat, baik itu wire dan wireless LAN. Nah, ini contohnya seperti itu. Oke, sampai sini sudah ya, sudah bisa dipahami ya, bahwa ada instruksinya ya di bagian kanan yang window kalian itu adalah instruksinya. Apa yang harus kalian kerjakan? Jika Anda belum kerjakan apa-apa, maka skornya di activity-nya adalah 0. Oke, sekarang kita bisa fokus ke sini ya. Bisa kita mulai ya? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Ya, silakan dibuka. PT activity-nya dicentang top aja ya. Nah, dicentang top ini agar dia tidak bergeser ya. Jadi tampilannya akan selalu muncul on top ya instruksinya. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa langsung baca instruksinya secara langsung ya, tanpa perlu bolak-balik ya, tanpa perlu bolak-balik. Oke.
Ini yang kelihatan ini instruksinya atau topologi ininya, jaringannya? Yang sekarang? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya ya. Oke. Ya. Nah, contoh ujiannya ini ya Anda harus mengikuti instruction-nya. Anda lihat ya, instruction yang pertama, part 1, connect to the cloud. Dibaca ya. Nah, untuk menghubungkan ke cloud, ini yang paling atas ini adalah apa yang Anda lakukan at the bottom left, ya, at the bottom left, klik the orange lighting icon to open the available connection. Jadi di bagian bawah sini, inilah koneksi yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan cloud, ya, ke mana-mana tadi. Oke. Nah, lalu ada instruksi berikutnya, choose the correct cable, ya, pilih ya kabel yang tepat untuk menghubungkan cloud ETH6 ya dan terhubung ke mana nih? Ke cloud ya. Ya, ke cloud 6 menggunakan kabel copper straight through connection ya. Jadi kabel cross. Ini sudah sangat jelas sekali ya diinstruksikan ya. Kemudian untuk ke modemnya ya, coax 7 ke modem port 0 ya. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi ke router 0 dari cloud itu menggunakan copper straight through ya. Kabel copper itu yang mana? Anda lihat ya pada medianya ya. Ini kita pilih dulu nih, copper straight through ya. Misalnya ini kita pilih, kemudian kita klik ya router 0 ya. Router 0 ini yang diminta adalah fast ethernet 00. Ya, fast ethernet 00 kita hubungkan menuju ke mana? Menuju ke cloud, ya. Cloud-nya yang mana? Di situ ada jelas instruksinya. Cloud itu interface yang mana dipilih? Ethernet 6. Namanya siapa tadi yang ngomong? Andre, Yang ngomong Pak. Andre, ya. Ke cloud-nya interface mana, Andre? Ke Ethernet 6, Pak. ETH6, betul ya. Jadi Anda harus secara spesifik membaca instruksinya. Dihubungkan di cloud ya, cloud itu menggunakan interface ETH6 atau Ethernet 6. Oke, Anda klik ya. Coba Anda klik, ada yang sudah? Sudah, Pak. Yang sudah siapa? Saya, Pak. Lazim. Coba cek result-nya, Lazim. Asesmen itemmu kamu dapat skor berapa sekarang, Lazim? Di bagian mana Pak cek resultnya? Oh ya, ini ada. Cek result ya. Nah, kamu cek result itu ada 3 poin ya, assessment Ya. item. Berapa skormu? Skornya 5 Pak. 5 per berapa? Kan di sebelah kanan tuh ya. Iya. 5 per berapa ya? Ada per-pernya kan? Berapa? Oh, skornya sebelah kanan ini Pak. Ya. Kebetulan saya udah nyoba-nyoba Pak, jadi udah 30/80 skornya. Wah, hebat kamu ya. Oke, ya sudah. Berarti kamu sudah mencoba untuk yang instruksi yang lain ya. Kalau saya Iya, baru Pak. satu ini mestinya baru 2/16 ya, 10/80. Oke, oke, nggak apa-apa. Ya, kita lanjut ya. Ini ya, artinya kita sudah menuntaskan instruksi yang pertama. Ya, instruksi yang pertama tadi akan muncul logonya berwarna hijau ya, step 1 ini ya. Saya nggak tahu nih, kalian kelihatan nggak kalau saya klik ini? Ini, kelihatan nggak? Centang hijaunya ini. Kelihatan, Pak. Lihat Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, instruction yang saya ikuti tadi akan menghijaukan instruksi yang bagian cloud dan bagian router 0. Sehingga saya dapat skornya adalah 2/16, ya, item count-nya. Jadi ada 16 item, 2 completed, ya cara membacanya ya. Dari 16 instruksi, 2 sudah selesai, sehingga skor saya adalah 10/80. Ada banyak yang silang-silang yang merah ini, artinya ini belum saya selesaikan ya. Kalau kalian mungkin ada yang sudah mengerjakan, artinya Anda sudah menyelesaikan tugasnya tadi ya, instruction tadi. Oke, kita baca yang kedua ya. Yang kedua, tadi yang mana? Ini ya, step 1 ya, diberikan instruksi, oke, sudah selesai. Kemudian part yang kedua, connect router 0. Ya, ini router 0 Anda lihat di sini ya, connect router 0 ke router 1. Ya.
router 0 ke router 1 menggunakan interface serial 000 dan di router 1 juga serial 00. Dan Anda mesti menggunakan serial kabel. Ya, ini untuk melatih Anda untuk menggunakan media yang tepat, kabel yang tepat. Dalam dunia nyata juga sama ya. Tidak akan bisa jika Anda gunakan serial kabel, ya, Anda colok misalnya dari PC ke wireless misalnya, nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena colokannya saja beda gitu. Secara fisik dia tidak bisa dimasukkan, dicolokannya pun beda. Oke, kita coba ya, dari router 0 ke router 1 menggunakan serial kabel. Ya, cari di sini yang mana serial kabel, oktal, serial DTE, serial DCE, koaksial, phone, fiber, ya, copper cross, copper, dan konsol. Ya, misalnya kita akan gunakan yang serial ini misalnya ya, serial 0 ke serial 0 juga itu ya serial 0. Nah ini ya, kita gunakan kabel serial serial mana tadi? Serial ini ya, serial DCE atau serial DTE ya, silakan digunakan. Nah, mungkin kita lihat lagi ya, skornya seharusnya bertambah ya. Kalau tadi 2/16, ini sekarang Anda lihat saya sudah mengerjakan 4/16. Ya, 4/16. Skornya juga naik dari 10/80 sekarang 20/80. Artinya saya sudah menyelesaikan 4 tugas dari 16 tugas yang harus dilakukan ya. Sekarang kita balik lagi ya, kita tambahkan lagi. Kita lihat instruksinya. Ya, kita lihat instruksi yang terakhir nih karena sudah mau jam 2 ya. Oke, misalnya ini ya. Yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Instruksi yang ketiga, connect wireless router to family PC. Ya, ini wireless router ke family PC. Ini belum terhubung ya. Kira-kira dia menggunakan kabel apa? Ini dia tidak kasih tunjuk ya. Instruksinya dia tidak berikan menggunakan kabel apa. Coba saya tanya untuk menghubungkan dari family PC ke wireless router itu gunakan kabel jenis apa? Naomi Belinda. Naomi? Halo Naomi. Ya, Pak. Ya, Naomi sudah online ya di depan laptopnya ya. Naomi? Sudah, Pak. Kira-kira dari wireless router ke family PC ini menggunakan media yang mana? Jenis kabel yang mana? Ada kabel straight ya, ada kabel cross, atau kabel konsol, atau kabel fiber, atau kabel serial. Yang mana? Naomi? Atau ada yang sudah coba dan berhasil? Menggunakan kabel yang mana? Ethernet ya Pak. Ethernet, USB. USB. Emang Bukan USB ini, Pak. bisa? Apa namanya? Ini apa copper strike through. Nah, copper straight ya, kabel straight ya. Oke, kabel straight. Ini saya pilih kabel straight menghubungkan fast Ethernet ke wireless router yang di apa? Wireless routernya di mana nih? Ke Ethernet 1. Nah, itu dia ya. Bisa ya. Ya, kabel cross. Kabel straight ya, kabel straight. Oke, yang lain bisa diikuti ya. Nah, ini kalian bisa belajar menentukan ya. Kalau paling gampang kan yang paling kiri nih ya, otomatis ya. Jadi medianya yang kalian gunakan juga akan otomatis menyesuaikan dengan interface yang dimiliki. Tapi kalian harus paham kabel straight yang mana, kabel cross yang mana, ya, kemudian kabel FO yang mana, gitu ya. Ya, kalau nggak salah yang FO itu yang mana nih? Ada FO-nya kalau nggak salah ya. FO-nya itu, coba yang ini kayaknya mungkin ya. Nah ya, kelihatan mahasiswa? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya, yang mana kira-kira di antara 6 interface yang ada pada router 1 ini yang menggunakan interface-nya adalah fiber optik?
Yang mana? Yuk. Yang mana? Andronikus, Aditya. Andronikus Ya, Pak. yang menggunakan interface menggunakan kabel fiber optik yang mana dari 6 interface ini menurutmu Andronikus? Dari bentuknya udah kelihatan tuh ya, ada send receive gitu ya. Andronikus? Andro? Sebentar, Pak. Kamu sebentar mau ngapain? Kamu tinggal tebak aja. Yang auxiliary, konsol, fast Ethernet, serial 0 atau fast Ethernet 1.0? Andronikus? Nggak ketemu nggak jawabannya di Google itu ya? Saya tinggal kamu tebak aja. Andronikus? Yang mana? Itu untuk router 1 ya, Pak. Ya ini yang saya share di screen saya ini. Yang saya Oh. share screen ini interface-nya yang mana nih yang menggunakan kabel fiber optik menurutmu? Menggunakan fiber optik. Kelihatan kan ini ya, share screen saya ya? Fast Ethernet ya, Pak. Fast Ethernet yang mana nih? Ada banyak. Ada 00, ada 01, 10, yang mana? Andronikus. Yang 0. Yang 00. Ya. Kita coba ya. Ini saya gunakan kabel fiber optik nih ya, ini kabel optik router Fast Ethernet 00. Rupanya dia bilang the cable cannot be connected. Salah tebakanmu. Yang 01 ya, Pak. 01. Coba. Ini ya, saya gunakan kabel fiber optik, kemudian 01. Salah juga. Nah, terus yang mana dong? Andronikus. Yang mana Andronikus? Salah semua tuh. Dua yang kamu tebak itu salah. Yang lain, kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Interface yang mana? Fast Ethernet 1.0, Pak. Daniel ya, Fast Ethernet 1.0. Nah, betul rupanya ya. Jadi rupanya betul itu Fast Ethernet 1.0 ya. Ya, jadi bisa digunakan ya, tapi pasangannya tidak ada di sini ya. Pasangannya tidak ada. Nah, Anda bisa melihat pada masing-masing interface ini, ya, Anda bisa lihat di sini ya. Oh, ini share-nya nggak muncul ya mungkin ya. Oke, nggak muncul ya. Ya. Ya, Anda bisa melihat simbolnya ini juga bisa kelihatan sebetulnya ya. Kalau serial 01 ini pasti gunakan kabelnya serial. Kalau fast Ethernet ini biasanya copper straight atau copper cross tadi ya. Kalau konsol ini menggunakan kabel konsol ya. Nah itu kira-kira. Misalnya ya satu contoh lagi ya, configuration ke NetAcad kalau nggak salah ini ada yang diminta ya instruksinya. Coba kita lihat instruksinya. Please move this window away from the share application. Ini yang muncul di kalian ini yang mana nih? Instruksinya muncul nggak nih? Muncul, Pak. Oh, ya. Oke. Nah kita lihat dari laptop configuration ke mana nih? Configuration ke NetAcad. Yang mana yang dia minta itu? Nah ini ya. Web browser bukan. Mana nih yang dia minta? Oke ini ya, router 0. Oh, router 0 ke NetAcad. Ya, nah ini ya. Misalnya ini dari router 0 ya ke Fast Ethernet 0. Bukan ya. Atau yang ini ya, dari router 0 ke konsol ya. Oke. Kita coba juga dari sini ya, router 0 konsol menggunakan RS232 ke configuration terminal. Jadi router 0 ini dihubungkan ke configuration ini menggunakan interface RS232 ya. Nah, ini RS232 dicari dulu yang mana. Ya kan konsol ya, konsol dipilih kemudian
interface-nya RS232 menuju ke router 0. Router 0-nya itu adalah line-nya konsol. Ya. Nah, seperti ini. Nah, gambarnya Anda bisa melihat ini beda ya. Dia menggunakan namanya kabel konsol. Sehingga dari PC configuration ini bisa meremote konsolnya, ya, bisa meremote konsol routernya. Mana nih serialnya, mana serial monitor. Nah ini ya terminal. Oke, nah ini ya. Contohnya ini saya melakukan remote access dari terminal komputer terminal ini ke router 0 ya, menggunakan interface konsol tadi ya, melalui terminal ya. Izin Pak, Terminal ya, mohon maaf sebelumnya ini di share screen-nya terhalang blok hitam Pak. blok hitam. Ya, Ini. kalangan Windows tab lain kayaknya Pak. Nah, yang kiri di tempat saya. Please Yang remove the keterangan konfigurasi. Nah, itu nggak kelihatan Pak, hitam jadinya. Ini? Nah, Ini sekarang sudah Pak. oh, sorry ya. Kelihatan ya? Sudah Pak. Kelihatan ya, berarti ya. Nah, yang seperti ini artinya saya dari komputer configuration terminal ini terhubung ke router 0 karena dia sudah dihubungkan kabel serialnya. Saya buka terminalnya ini ya, kemudian saya okekan dan saya sudah terhubung ke, atau Anda pun juga bisa terhubung ke router 0 tadi ya. Kita klik EN ya, enable, maka dia sudah masuk ke mode enable super usernya. Nah, di dalam dunia nyata pun juga sama ya. Misalnya Anda berhadapan dengan, Anda mengelola sebuah jaringan, Anda memiliki sebuah laptop, ya, memiliki interface serial, Anda ingin melihat kondisi sebuah router, maka Anda perlu yang namanya kabel konsol. Ya, saya kabel konsolnya lupa lah bentuknya, saya nggak bawa ya, ada ya. Jadi kabelnya dari router masuk ke laptop Anda, lalu Anda masuk dan Anda bisa remote ya, langsung akses ke routernya. Seperti ini kira-kira. Nah, tapi di dalam paket tracer Anda mensimulasikan ya, Anda belajar untuk mensimulasikan. Dalam dunia nyatanya ada kabelnya memang. Ya, setiap router akan memberikan kabel konsol yang beda-beda ya. Seri lama, seri baru, ada yang seri terbaru, ada yang USB langsung, ada yang menggunakan RS232, itu beda-beda ya. Nah, oke, itulah contohnya ya untuk pengerjaan ujian lab, namanya PT Activity, Packet Tracer Activity. Dan Anda lihat ini saya sudah menghabiskan waktu 22 menit, ya 22 menit untuk mengerjakan ini. Ya, dan Anda juga bisa melihat skornya. Ya, skornya kalau di sini sudah bertambah, sudah 40/80, sudah separuh ya, atau 8/16 dari 16 aktivitasnya. Masih ada yang merah-merah ya, yang belum selesai dikerjakan ya. Nah, itu kira-kira untuk proses belajar dari paket tracernya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mahasiswa, silakan. Dan ini juga nanti menjadi ini ya, proyek akhir kalian mandiri masing-masing, kalian akan mendesain ya jaringan sesuai dengan case tadi masing-masing dan kalian bisa jelaskan ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya bahas tugas, siapa yang bertanya? Zaki. Oke, silakan Zaki. Serial DCE dan DTE. Oke. Ada pengaruh atau enggak? Saya jawab ya. Jadi serial DTE dan DCE itu ada pada spesifikasi dari modemnya ya. Yang kalau sekarang itu sebenarnya sudah tidak digunakan lagi ya. Sudah jarang ya, sudah jarang ditemukan yang interface serial itu ya. Jadi sekarang ini sudah sudah USB base biasanya ya, USB atau dia menggunakan kabel UTP. Nah, itu tidak ditemukan lagi, tapi apakah itu bisa digunakan satu DCE, satu DTE tadi? Belum tentu ya, sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing modem. Nanti saya tunjukkan ya, modem aslinya itu seperti apa. Bentar. DTE modem. Image ya.
Oke, ini ya saya tunjukkan. Share screen. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan Zaki? Ya, tadi siapa? Zaki yang nanya ya? Ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Saya perbesar ya. Nah, inilah interface kabel yang serial yang saya katakan tadi ya. Ada namanya DTE dan ada namanya DCE ya. DTE, DCE ya. DTE itu data terminal equipment, DCE data circuit terminating equipment. Nah, ujungnya ini ada spesifikasi khusus ya. Nah, ini ya, Anda lihat ya. Jadi ada yang interface-nya itu seperti apa gitu. Ini nggak kelihatan ya, ada berapa pin ya. Ada RS422, ada yang DB25, ada DB25 pin, ada yang DB9 gitu ya. Nah, ini ada 25 pin di sini yang masing-masing ditancapkan gitu. Ya, jadi ini jadul banget gitu. Peralatan modem yang dihubungkan antar modem itu menggunakan interface kabel ini tadi ya, kabel DTE atau DCE tadi. Ya, bentuknya itu ya ini tadi nih. Kalau kamu pernah lihat kabel komputer ya, printer yang zaman dulu itu dot matrix yang panjang itu, nah itu kabel DTE namanya, DTE DCE. Dan itu juga digunakan untuk mengkomunikasikan antara modem dan komputer juga. Nah ini ya, ini juga kelihatan ya. Nah ini connect to apa gitu ya. Jadi ada yang male, ada yang female-nya, ada pasangannya. Ya, gitu ya Zaki ya. Ya, jadi nggak masalah mestinya ya. Nah, jadi yang penting dia bisa langsung berkomunikasi pun juga bisa digunakan gitu. Itu hanya ujungnya saja ya, hanya ujung konektornya saja. Nah ini ya, ini DB25 tadi ya, ada 25 port yang digunakan. Oke, gitu ya, Zaki, bisa dipahami ya. Sekarang pun udah sangat jarang lah, kalau untuk karena dia speednya juga terbatas ya, kecepatan modem pun juga terbatas. Ya kalau dulu masih ada berapa Mbps, kalau sekarang sudah nggak kepake kalau yang speednya masih Mbps ya. Sekarang udah 100 Mbps atau gigabit ya, itu yang dipakai. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Sebelum kita bahas tugas. Cukup? Cukup ya? Ada yang sudah melihat tugasnya di V-Class? Ada yang sudah melihat tugasnya di V-Class? Belum ya? Oke. Oke ya, saya langsung bahas ke tugas untuk tugas lebarannya ya, tugas lebaran ya. Jadi ya sebenarnya bisa kalian kerjain hari ini ya. Tugasnya adalah saya sudah upload yaitu connect to physical layer ya. Jadi saya sudah sediakan template untuk ujian PT examnya ya, ujian paket tracernya. Nanti sama prosedurnya ya, silakan nanti diberikan nama, kemudian namanya belum saya kasih. Oke, ini sudah. Instruksinya saya tunjukkan dulu ya. Ya, tugasnya sudah saya share di V-Class. Silahkan mengacu pada dokumen di V-Class filenya. Saya share screen dulu. Oke, ini kelihatan mahasiswa untuk tugasnya? Kelihatan pakai tracer. Ya, kelihatan ya pakai tracer. Instruction-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Nah, ini sama ya, sama dengan yang tadi. Bagaimana kalian bisa memilih ya koneksi ya yang tepat. Kemudian Anda mengikuti instruksi ini, ya. Anda ikuti instruksi yang diminta oleh si paket tracernya. Ini Anda sudah terbantu nih ya. Ini lumayan terbantu nih. Ada sudah ditentukan couple straight, ya couple straight,
kemudian copper crossover, ada fiber, ada copper straight through, ada serial DCE gitu ya. Nah, ini sudah diberikan kabel yang harus kalian gunakan. Ya. Kemudian kalian ikuti instruksi ini, kemudian kalian pahami, kalian baca ya. Kemudian ada satu hal yang mungkin saya akan bocorkan juga ya di sini ya, bukan bocorkan ya. Saya beritahukan kepada kalian bahwa ada yang diminta itu di bagian is router ya, ini router is ya, is itu yang ini. Ya, di situ ada diminta ada penambahan modul. Ya, lihat ya modul ya. Ini tolong perhatikan ya. Di bagian ini ada kalian diminta untuk menambahkan modul. Kenapa? Karena router ini itu tidak cukup interface-nya itu untuk menghubungkan PC1, PC2 dan PC3. Ya, caranya adalah Anda klik nanti di router ini ya. Anda klik di router ini, nah kira-kira akan muncul seperti ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya ini ya? Iya. Ya, Pak. Untuk menambahkan modulnya di dalam paket tracer itu prosedurnya sama. Anda harus klik tombol on off ini ya. Ini kecil sekali nih. Ini diklik di tombol ini dia on, diklik ini off gitu ya. Ini mati atau belum nih coba. Ya, ini must be power, ini masih off ini berarti ya. Nah, ini masih off. Kalau saya klik di sini, klik config, maka ini lagi booting, on ya. Nah, untuk penambahan modul ini harus Anda off-kan terlebih dahulu ya. Anda harus off-kan di bagian ini ya. Dan karena di sini Anda diminta di router ini untuk menghubungkan is router dengan PC1, PC2 dan PC3, ini tidak memungkinkan jika kita tidak menambah modul ya di sini. Nah, untuk menambah modulnya ya, Anda lihat di sini ada 4 ESW, HWIC ini ya. 4 ESW ini yang Anda gunakan. Ada, Anda lihat di bawah ini ada 4 port ya, ada 4 port Ethernet yang bisa digunakan untuk tambahan. Ya, ini diklik kemudian di drag diarahkan ke interface yang kosong ini ya. Ya, kalau di realnya ini harus Anda lepas bautnya, lalu Anda tancapkan gitu ya. Jadi ada namanya expansion slot. Jadi tambahkan di expansion slotnya modul baru ya. Sehingga nanti kalau kita, ini dinyalakan, ini klik satu kali lagi di bagian kiri ini ya. Nah ini ya, ini sudah nyala. Maka Anda lihat di sini ada tambahan interface-nya Fast Ethernet 011 ya. Oke, ini ya. Ini ada tambahan 1, 2, 3, 4. Ada 4 interface ini yang nanti kalian bisa gunakan menghubungkan ke PC1, PC2 dan PC3. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya, mahasiswa? Bisa, Pak. Ya, kita coba kita hapus misalnya, misalnya tadi kondisinya tadi nanti kalian bingung kok dihubungkan ke PC1, PC2, PC3 kok interface-nya cuma ada berapa nih? Coba default-nya itu ada berapa nih? Nah, ini ya. Kalau saya hilangkan ya, ini hanya ada interface serial 0, 01, 00 dan gigabit 00 dan 01. Ya, ini tidak bisa dihubungkan 3 ini kurang gitu. Ya, ini aslinya. Tapi karena kita butuh ada modul tambahan, kita off-kan dulu, baru kita gunakan ya. Nah, ini kita gunakan, kemudian kita nyalakan, ya. Kemudian dilihat ada tambahan interface baru ya di situ ya. Ada Fast Ethernet. Ini lagi proses booting. Oke, nah ini ada tambahan lagi 4 interface tadi. Oke, bisa dipahami mahasiswa? Untuk tugas yang ini hanya itu saja yang clue-nya ya. Clue untuk di router is ini ada perlu penambahan modul ya. Modul baru. Ada pertanyaan? Oke, secara lengkap instruksinya itu sudah saya share di Vclass. Yang pertama adalah kalian buat video dokumentasi pengerjaannya. Apa yang kalian kerjakan? Step 1 ini apa yang kalian kerjakan? Step 2 ini apa yang kalian kerjakan? Step 3 apa yang kalian kerjakan? Ya. Ya, kemudian terakhir Anda harus mencantumkan cek result-nya, hasilnya. Berapa skor yang Anda miliki, yang Anda selesaikan. Ya, di sini ada 0/51 ya. Ya, cukup banyak ya, tapi silakan dicoba ya. Ini tidak terlalu banyak juga, yang penting kalian sudah tahu konsep wiring connection-nya ya. Nah, seharusnya nilainya akan full 100 ya, 51/51.
Oke, jadi sudah kalian buat videonya, silahkan di-save ya filenya dalam format PKT, lalu kalian upload di vClass, dan videonya juga di-upload di vClass. Oke, bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya minta satu orang mengulangi. Selma Kirani. Selma, apa tugasnya Selma? Ya Pak, Tugasnya apa? tugasnya mengerjakan paket tracer sesuai template yang diberikan, lalu divideokan, video juga dikumpul. Nanti jika sudah yang sudah dikerjakan disimpan dalam format PKT dan dikumpulkan juga. Ya, bukan PKT ya, PKA ya, sorry saya salah sebut tadi, PKA ya, paket tracer. Oke, terima kasih ya Selma. Begitu ya kira-kira rekan-rekan mahasiswa, dan untuk waktu pengerjaannya kita ini lebaran sampai kapan ya? Cuti lebaran ini. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu lebaran kita ini sampai kapan? Nggak salah sampai tanggal 6, Pak. Sampai tanggal 6 ya? Tanggal 6 itu udah masuk berarti ya? Tanggal 6 masih libur, Pak. Masuknya tanggal 7. Oh, masuk tanggal 7. Oh, berarti saya salah berarti ini. Sudah, saya screen dulu ya. Oke, ini ya. Kelihatan screen saya yang di vClass, mahasiswa? Terlihat, Pak. Ya, udah saya share ya di sini ya. Jadi tadi sudah disampaikan Selma juga, buat video dokumentasi dengan kamera menyala, kemudian upload sertakan file PKA-nya ya, paket tracernya, dan waktunya tadi tanggal 7 itu hari apa ya? 7 hari Sabtu. Tadi saya set ini tanggal 5 ya. Ini tanggal berapa nih? Kira-kira tanggal berapa? Ayo, yang jelas setelah Lebaran ya. Tanggal berapa? Andrio. Atau siapa nih? Tadi siapa yang? Ya, Pak. Kalau dari Oh, ya, saya silakan. mengajukannya tanggal 9. Tanggal 9. Iya, Pak. Tanggal 9 tuh hari Tanggal 9 itu hari Senin, Pak. Senin ya. Oke. Oke ya, tanggal 9 ya. Setuju semua? Setuju, Pak. Setuju. Pak. Pak. Setuju ya? Oke, baik, kalau setuju berarti di tanggal 9 tugasnya saya tunggu gitu ya. Dan di hari Kamisnya juga itu akan Pak Aryo ya, Pak Aryo yang akan menyampaikan materi dari chapter ke-9 sampai dengan ke-17 ya. Oke, bisa disepakati ya, mahasiswa? Coba. Ya, Pak. Ya, baik. Ya, kalau sudah disepakati, baik, terima kasih semuanya. Silakan tugasnya dikerjakan agar kalian bisa lebih paham ya bagaimana membuat walaupun dalam lingkungan simulasi menggunakan paket tracer, kemudian kalian bisa mencoba dalam real kenyataan di dunia IT-nya pun juga tidak akan jauh berbeda ya, apa yang kalian lakukan. Media kabelnya juga ada khusus, dan di router dan switchingnya pun juga sama, isinya juga sama, persis kalau menggunakan brand Cisco seperti itu. Kemudian kalau yang brand Aruba sudah kalian coba ya, itulah yang kalian lihat kemarin di tugas sebelumnya, bahwa Aruba itu lebih ya paling berbeda sedikit lah bagaimana perintah dan instruksinya ya, tapi intinya mereka punya standar sendiri ya, masing-masing brand itu punya standar sendiri. Baik, selamat mengerjakan tugas. Saya akan revisi, tadi masih tanggal 5, akan saya set ke tanggal 9. Selamat melakukan mudik ya, bagi yang mudik, kemudian selamat berkumpul bersama keluarga. Ya, saya pribadi mohon maaf lahir batin jika hingga dengan pertemuan UTS ini ada salah ya dari saya. Mudah-mudahan semuanya sehat, kalian semua keluarga sehat ya, bisa berkumpul, bersilaturahmi bersama keluarga sehingga semangat untuk menyelesaikan studi bisa lebih baik lagi ya, bisa tepat waktu dan
kalian bisa mendapatkan semangat baru lah ketika sudah selesai silaturahmi dengan keluarga. Oke, saya akhiri pertemuan kita minggu ini. Kita jumpa lain waktu karena pertemuan berikutnya akan Pak Rio yang sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lahir batin Pak. Lahir batin ya. Salam untuk orang tuanya semuanya ya. Ya, Pak. Yuk. Jangan lupa kue lebarannya ya. Dicicip Ya Pak. kue lebarannya. Kalau Oke, Pak. THR nanti minta sama orang tuanya masing-masing ya. Oke, saya end meeting ya.